Orang-orang sepaku jadi banyak duitnya lah, Iya, gara-gara pembebasan luar ini. biasa. Oke, hari Senin 22 Desember 2025 saya masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan 1A IKN. Di depan kita ini sebelah kanan Jalan Sumbu Timur yang berpotongan dengan Jalan Negara, dan sebelah kiri itu jalan akses menuju rumah ibadah 6 agama. Kedepannya Jalan Negara ini akan hilang dan beralih fungsi, sehingga jalan utama yang digunakan adalah jalan yang di depan kantor otorita IKN dan titik nol, itu namanya jalan segmen 6C, dan itu jalan yang akan dilalui masyarakat umum ke depannya. Di antara kantor otorita sampai ke rumah ibadah 6 agama itu nanti ada lahan kosong. Lahan itulah yang akan menjadi pusat kebudayaan Nusantara yang sedang dalam tahap sayembara desain dan akan dibangun di tahun 2026 nantinya. Pusat kebudayaan Nusantara akan merangkul seluruh budaya dan suku yang ada di Indonesia. Dan di depan kita ini adalah Jalan Sumbu Barat yang sebelah kanan dan sebelah kiri terpotong oleh Jalan Negara. Dan Jalan Negara ini juga akan dihilangkan, sehingga Jalan Sumbu Barat ini akan tersambung juga dengan jalan menuju rumah ibadah 6 agama. Jadi nanti ke depannya kalau kita mau ke arah kompleks rumah ibadah 6 agama, kita bisa lewat Jalan Sumbu Timur dan Jalan Sumbu Barat yang tersambung ke arah sana. Dan kalau belok kiri ini adalah Jalan 6C yang menuju ke segmen 6B dan KIPP 1B dan 1C. Dan bundaran Sumbu Barat ini juga tersambung ke Jalan 6C yang ada di depan kantor otorita IKN, yang tersambung ke bundaran Sumbu Timur. Itulah akses jalan bagi masyarakat nantinya. Di IKN ini jalannya dibuat lebih lebar, lebih rata, dan tentunya sistem perkabelan perpipaan semua di bawah tanah. Beda dengan Jalan Negara yang kita lewati di awal tadi, cenderung naik turun dan berkelok-kelok. Jalan yang saya lewati ini adalah Jalan Sumbu Barat. Dia satu arah ya, sesuai dengan arah mobil yang saya kendarai. Tapi kalau belok kiri ini adalah Jalan West Resident. Ini nantinya jalan 2 arah. Dan jalan ini adalah row 44 meter. Kalau Sumbu Barat tadi 50 meter satu arah. Dan semua jalanan di IKN itu nanti lengkap jalur pesepeda, jalur pedestrian. Dan kalau kita lihat di Jalan West Resident di kanan kiri sekarang sedang pekerjaan jalur pesepeda dan pedestrian, dan nantinya Jalan West Resident ini akan diaspal seperti Jalan Sumbu Barat dan Sumbu Timur yang telah diaspal 3 lapis. Dan hebatnya Jalan Sumbu Barat dan Sumbu Timur itu bisa dilakukan pendaratan darurat oleh pesawat terbang. Dan kalau kita lihat saat ini aktivitas cukup ramai di Jalan West Resident. Dan kalau kita lurus ke arah sana itu tersambung ke Jalan KIPP 1B dan 1C yang rampung di bulan Desember ini. Dan pembangunan tahun 2026 akan banyak fokus selain legislatif yudikatif, kemudian sektor swasta yang ada di KIPP 1A yang tempat saya lalui saat ini. Dan di KIPP 1B dan 1C itu juga akan ada banyak pembangunan seperti pembangunan Himbara, himpunan bank milik negara, ada bank swasta juga dan bank lokal yaitu Bank Kaltimtara. Pembangunan hotel dan apartemen oleh developer swasta juga masif dilakukan di KIPP 1A dan 1B nantinya. Dan tentunya apartemen yang dibangun itu bisa dibeli oleh masyarakat umum nantinya. Serta pusat pendidikan, sekolah SD, SMP, SMA sampai universitas juga dibangun.
di KIPP 1A dan 1B. Dan saya berhenti sejenak di restoran Kampung Kecil, salah satu restoran yang ada di kawasan West Resident, di mana para pekerja telah selesai melakukan kegiatan pekerjaan mereka, di mana di Jalan West Resident ini adalah jalan dengan row 24 meter, sedang dikerjakan area pedestrian dan pesepeda. Untuk apartemen yang ada di dekat sini di kawasan West Resident yang akan dibangun itu apartemen BSH yang tepat berada persis lahannya di sebelah Hotel Kubika, dan di seberangnya itu pembangunan apartemen Pakubono yang bisa dibeli oleh masyarakat umum nantinya. Jadi kawasan inti pusat pemerintahan ini tidak hanya ditempati oleh para ASN, tapi masyarakat bisa tinggal dan pindah di IKN. Serta di KIPP 1B sedang dibangun apartemen untuk masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan IKN, dan kedepannya akan ada apartemen murah yang akan dibangun, baik itu dari developer swasta maupun dari Kementerian PKP. Oke Pak, selamat sore. Dengan Bapak siapa Pak? Haryanto. Haryanto, tinggalnya di Sepaku sini aja. Sepaku. Oke, ini lagi dalam rangka apa Pak? Ini Kunjungan. ada anak-anak PKL di toko itu, tak ajak makan-makan di Kampung Kecil sini. Wah, luar biasa Pak, sambil mengenalkan suasana dalam IKN. Ya, bagaimana Pak dengan adanya IKN? Bapak kan tinggal di Sepaku sudah lama berarti. Berarti IKN Sepaku dulu sebelum ada IKN sama sudah ada IKN, apa Pak perubahannya? Jelas beda jauh lah. Terutama dari sisi dampak ekonominya ya, Iya. kerasa lah buat orang-orang Sepaku. Betul. Selain karena memang dampak pembangunan, Iya. orang-orang Sepaku kan dapat yang ganti rugi itu kan. Iya, pembebasan lahan. Pembebasan, orang-orang Sepaku jadi banyak Betul. duitnya lah. Iya, Gara-gara pembebasan luar ini. biasa. Iya. Jadi harga tanah properti meningkat benar. berkali-kali lipat ya Pak. Benar. Itulah konsekuensinya lah. Heeh. Terus mungkin ada keluh kesah atau apa yang ingin disampaikan, atau mungkin ada saran, ada pesan, ada ya apapun itu. Kalau kesah sih nggak ada. Kita Oke. menyambut baik dengan IKN. keberadaan IKN ini. Luar biasa, Cuman Pak. kalau ngomong saran ya, Iya, bijak-bijak aja buat orang-orang Sepaku yang sudah Oke. dapat ganti rugi itu. Betul. Bagaimana itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kedepannya supaya jadi lebih baik lah. Ya, modal awal untuk bisa lebih maju lagi ya Pak ya. benar. Jangan sampai nanti sudah dapat rezeki yang bagus, kedepannya digunakan untuk yang kurang Iya. tepat, tahu-tahu nanti habis itu. Iya, jangan dihabisin, Jangan dihabisin. tapi harus diputar lagi uangnya supaya betul. untuk membawa manfaat di masa depan. Iya. Oke, mungkin satu kata Pak untuk IKN. Saat ini sedang hujan ya Pak ya. Betul. Ya. Ini di IKN di kawasan Hunian Barat ini namanya Pak. Satu West kata Resident. terkait mantap lah. Mantap. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat, sukses selalu. Amin. Ya. Dan saya mampir ke restoran Kampung Kecil, ini di lantai 2-nya. Dari sini bisa kelihatan Hotel Kubika. Parkirannya ramai sekali. Memang saat ini Hotel Kubika dan Swiss Hotel hampir penuh. Setiap hari tamu dari luar daerah berdatangan ke IKN. Dan di depan ini parkiran para tamu restoran Kampung Kecil. Jadi sekali lagi memang antusiasme masyarakat dari seluruh daerah untuk menyaksikan pembangunan IKN itu adalah sangat luar biasa besar. Ini sekaligus bentuk dukungan mereka untuk pembangunan ibu kota karya anak bangsa Indonesia. Dan Hotel Kubika ini kedepannya juga akan membangun sarana olahraga yang berada di sebelah kiri dari restoran Kampung Kecil saat ini, yang lahannya bersebelahan dengan masjid dan SMA. Kalau tidak salah itu akan dibangun lapangan padel. Untuk para ASN
jangan takut untuk pindah ke IKN, karena baik kantor maupun rusun semua sudah tersedia. Dan tugas saat ini adalah untuk meringankan beban Jakarta yang semakin padat. Semoga para ASN bisa dipindahkan sebanyak mungkin ke IKN dalam beberapa tahun ke depan ini. Untuk para ASN jangan khawatir, karena berbagai tenan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari telah ada, baik itu tenan minimarket, tenan makanan minuman, menjual pakaian, dan segala kebutuhan lainnya, semua sudah ada di IKN. Dan toko elektronik telah hadir di IKN juga saat ini di Kemenko 2 Tower 3. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.